Selamat datang kembali di channel Go7 TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Neza, New God of the Sea. Film ini disutradarai oleh Li Luo, dirilis pada tanggal 14 Mei 2019 dan diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Li Xianxi, Xi Miao, Tian Xiaohao, Li Xianxi Fan Zi, dan Fan Ziyi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Scenes pertama diperlihatkan adanya suatu perayaan festival pemujaan bulan, di mana di situ para penduduk tengah ramai merayakannya. Seorang pria yang bernama Li Jing tengah mengawasi hiruk-pikuk keramaian. Dia mengatakan bahwa makin ramai tempat ini, makin menarik para siluman. Jangan sampai penjagaan kita lemah. Sementara di rumah Li Jing, istrinya tengah berusaha melahirkan anak yang dia kandung selama 3 tahun 6 bulan. Kembali di tengah keramaian, muncul beberapa siluman kelelawar yang hendak menghisap darah manusia. Orang-orang pun berlarian hendak menyelamatkan diri. Mereka lari tunggang langgang dari kejaran siluman kelelawar. Beruntung pemburu siluman yang tengah berjaga dapat menghalau siluman kelelawar. Kembali ke rumah istri pemburu siluman, di mana anak yang tengah dinanti-nantikan selama 3 tahun 6 bulan akhirnya lahir ke dunia dengan jenis kelamin laki-laki. Dan dari balik pintu muncullah siluman perempuan yang bernama Shiji hendak membunuh bayi itu. Li Jing yang tengah menghadapi siluman kelelawar mendapat laporan bahwa terjadi sesuatu di rumah, dan Li Jing pun kembali ke rumah menemui istrinya. Sementara Shiji terus memburu bayi itu untuk dibunuh. Beruntung Dewa Taiyi datang tepat pada waktunya, dan Dewa Taiyi mengutuk siluman itu menjadi batu. Dewa Taiyi menjelaskan bahwa putranya adalah reinkarnasi Ling Zuyi. Dia adalah putra mahkota dari Ratu Nua di bawah perintah Kaisar Giok. Dia diturunkan ke dunia manusia untuk membersihkan roh jahat, menyelamatkan semua makhluk hidup, maka Shiji sangat menginginkan mengambil nyawanya sebelum dia dinobatkan menjadi dewa. 18 tahun kelak, saat bocah itu dewasa, suruh dia mencariku di Goa Jingwang, Gunung Qianyuan. Saat itu, aku akan memberikan dia kekuatan dewa untuk membantunya menempa diri tingkat dewa. Kedua pusaka ini akan melindungi dia sepenuhnya. Kemudian Dewa Taiyi meminta agar anak itu diberi nama Neza, yang artinya teriakan pada hantu dan dewa. 18 tahun kemudian, Neza tumbuh menjadi pria yang kuat dan jago kungfu. Di sebuah tempat makan, Neza berusaha memberi pelajaran kepada salah satu pemuda bersama dengan kelompoknya yang tengah memfitnah ayah Neza. Mereka semua kalah oleh Neza dan tidak disangka salah satu provokatornya adalah seorang gadis cantik yang menyamar menjadi pria. Dan gadis itu pun jatuh di pelukan Neza. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang pria yang bernama Auli tengah memperhatikan sebuah patung dan berusaha mengenang masa lalu. Auli berusaha membebaskan patung tersebut dengan kekuatannya.
Keesokan harinya, sang ibu Neza harus melepas kepergiannya menuju Gunung Kianyuan karena Neza sudah berumur 20 tahun dan dia harus berlatih kepada Dewa Tayi. Dan Neza pun bergegas pergi. Bukannya Neza ke Gunung Kianyuan, dia malah pergi ke Sungai Zia, di mana ayah Neza melarang siapapun untuk mendekati sungai tersebut. Ketika mereka tengah sampai di pinggir sungai, ternyata ada banyak lawan Neza yang datang lebih dulu dan mereka mencoba memanggil siluman yang ada di dalam sungai. Siluman muncul dalam bentuk naga dan memakan 2 orang manusia yang hanya menyisakan tangan. Kemudian Neza berusaha melawan siluman naga dengan kekuatannya dan naga itu membawa Neza terbang ke langit. Kemudian ayah Neza mengetahui keberadaannya dan meminta para pengawal untuk membawa Neza kembali ke rumah. Neza mendapatkan hukuman berupa pukulan yang bertubi-tubi oleh ayahnya, dan Neza pun dipenjara oleh ayahnya. Scene pun berpindah di mana Shiji menyamar menjadi Dewa Tayi dan mendatangkan hujan dan badai petir. Dia bertarung dengan Li Jing dan membuat dia tidak berdaya. Siluman itu meminta Li Jing membunuh Neza dengan pedangnya, dan Neza pun dibunuh oleh ayahnya sendiri. Setelah Neza mati, siluman itu menampakkan wujud aslinya, dan siluman itu membawa Li Jing pergi untuk disiksa. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan seorang gadis yang merupakan teman dekat Neza tengah datang ke makam Neza. Kemudian datanglah seekor kuda yang dapat berbicara. Kuda itu mengatakan, Dewa Tayi menyuruhku memberitahumu kalau Neza masih di keabadian. Sekarang dia masih punya 1 jiwa tersisa di dunia. Dalam 7 hari, bawalah teratai putih itu ke Goa Emas di Gunung Kianyuan, maka kau bisa mengembalikan nyawa Neza hidup lagi. Dan muncullah teratai di atas makam Neza. Sementara itu, suasana semakin mencekam di desa Centangguan, di mana desa itu dipenuhi para siluman, dan semua penduduk tercerai-berai karena Shiji mendatangkan badai petir dan hujan. Beruntung ayah Neza berhasil diselamatkan oleh Cheng Lu. Karena banyaknya prajurit yang tewas, Cheng Lu merekrut para pemburu siluman yang dulunya pesaing Neza dalam memburu siluman, dan mereka bersedia bergabung dengan Cheng Lu untuk membasmi para siluman yang menguasai desa. Di tempat lain diperlihatkan teman dekat Neza sedang tertatih-tatih mendaki Gunung Kianyuan, dan sampailah dia di atas. Gadis itu merasa semua yang dialaminya tidak nyata, dan dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan Neza. Setelah itu gadis itu memutuskan untuk bunuh diri. Scene berpindah kembali ke desa Centangguan, di mana ayah Neza tengah menghadapi para siluman seorang diri. Karena banyaknya siluman, ayah Neza pun dibuat kewalahan dan terpojok, dan dia pun berhasil dikepung oleh banyak siluman. Beruntung Cheng Lu datang tepat pada waktunya. Cheng Lu datang bersama dengan para pemburu siluman. Mereka semua bersatu untuk melawan para siluman, dan mereka semua berhasil memukul mundur para siluman. Scene berganti di mana gadis yang tengah bunuh diri berhasil diselamatkan oleh Dewa Tayi. Ketika gadis itu sadar, dia berpikir kalau dia berada di neraka. Setelah itu muncul Dewa Tayi. Dewa mengatakan bahwa sekarang dia berada di Goa Emas Gunung Kianyuan. Gadis itu mengatakan, ini tidak seperti goa. Dewa mengatakan, goa ini dibentuk oleh hati,
dirasakan oleh hati. Dewa Tayi meminta gadis itu meletakkan bunga teratai di dalam kolam, maka dewa akan membantu menghidupkan Neza kembali. Namun ketika Neza terlahir kembali, dia bertubuh raja, bermata gusar yang diamanahi misi, dan dia akan membuang semua kenangan yang berkaitan dengan kamu. Kemudian gadis itu meletakkan teratai di kolam, dan setelah itu teratai berkembang dan muncullah cahaya dari langit. Dari balik cahaya terlihat Neza yang bertubuh seorang raja. Di tempat lain, siluman yang sangat kuat bersiap menghabisi Chenglu dan Li Jing. Dan tiba-tiba muncullah cahaya dari langit menerpa siluman tersebut. Dan setelah itu muncullah Neza. Dia meminta Chenglu membawa ayahnya pergi beristirahat. Kemudian muncullah Shiji yang akan membunuh Neza. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan, di mana Shiji mengeluarkan banyak batu, dan kemudian Neza mengeluarkan banyak tangan dan melempar Shiji dengan banyak senjatanya. Shiji melarikan diri ke langit, namun dikejar oleh Neza dengan roda apinya. Mereka bertarung di langit. Neza mengeluarkan banyak tangan dan kain merah untuk mengikat Shiji. Neza memukul kepala Shiji dengan tombaknya, kemudian Shiji terhempas ke bumi. Setelah itu Neza menombak Shiji dan muncullah awan hitam dan badai petir menyambar tubuh Shiji dan dia pun terhempas dan kemudian kembali bangkit untuk menyerang Neza. Tiba-tiba muncullah petir dari tombak Neza dan petir itu membawa Shiji ke langit. Setelah itu Shiji menghilang dan kemudian Neza pergi. Di tempat lain diperlihatkan gadis yang menolong Neza tengah berdiri di pinggir sungai. Kemudian datanglah Neza. Gadis itu terperangah melihat Neza, tetapi Neza hanya diam dan menganggukkan kepala. Gadis itu bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Dan Neza menjawab, "Kau kenal aku?" Dan gadis itu mengatakan, "Kau yang membunuh naga di sini, mengalahkan Shiji dan membasmi kejahatan di Centang Guan. Kau seorang pahlawan. Siapa yang tak kenal dirimu?" Setelah itu Neza pergi meninggalkan gadis itu dan cerita pun selesai.